Nurdin, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pidijaya. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 1-4 Budaya Positif. Oke, let's join us. Mari kita melihat pembahasan tentang modul 1-4 A8 koneksi antar materi pada modul 1-4 Budaya Positif. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, serta CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan untuk fasilitator dan pengajar praktik saya adalah Ibu Ana Monalita Desrates SPD MPD dan bersama dengan Ibu Nana Puspita SPD. Oke, mari kita lihat koneksi antar materi di sini. Dalam modul 1, kita akan melihat hubungannya dengan modul 1 tentang refleksi filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir, modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita lihat dulu apa saja sih budaya positif, yaitu ada nilai kebajikan universal, tentang teori hukuman, konsekuensi penghargaan dan restitusi, selanjutnya ada segitiga restitusi, dan ada 5 posisi kontrol restitusi, serta kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Oke, pada koneksi antar materi modul 1-4 budaya positif ini, kita akan membahas tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, dan posisi kontrol serta keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Oke, jadi saya sebagai guru di sini baik rekan kerja maupun posisi pembelajaran dan bahkan berperan sebagai fasilitator dan mentor bagi murid dan rekan guru sehingga saya dapat menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah dengan maksud dan tujuan untuk pengembangan budaya positif di sekolah agar pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, dan di sini kita akan melihat bagaimana sih saya menerapkan konsep-konsep yang berhubungan dengan modul 1-4 budaya positif. Dan di sini saya semakin paham dengan mempelajari modul 1-4 budaya positif ini, saya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, serta perubahan sikap dalam menghadapi murid dengan bermacam karakter. Ya, dan selanjutnya, yang saya paling menarik setelah mempelajari modul ini, saya bisa menerapkannya di dalam kelas, serta memberikan satu hal yang positif guna untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, selanjutnya untuk 5 posisi kontrol itu yang paling baik menurut saya adalah menjadi manajer, karena manajer bisa menjadikan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya sendiri. Kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia, bagaimana menentukan keyakinan kelas, serta membentuk atau menerapkan segitiga restitusi. Dan kita sebagai guru juga harus bisa membuat satu perubahan. Dan itu yang saya dapatkan. Yang dulunya saya sering memberikan motivasi ekstrinsik berupa hukuman dan penghargaan, sekarang sudah berubah menjadi motivasi intrinsik yang kita mulai dari diri kita sendiri, baik siswa maupun kita sebagai gurunya, dan meyakini nilai-nilai kebajikan. Dan pengalamannya saya bisa mendeskripsikan segala yang berhubungan dengan pemahaman budaya positif itu sendiri. Berbicara tentang posisi kontrol restitusi yang pernah saya terapkan sebelumnya adalah posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer, dan ternyata itu banyak kita miliki baik kekurangan atau kelebihan. Dan bagi saya menjadi manajer itu merasa menjadi tenang karena murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya saya sebelumnya pernah juga menerapkan segitiga restitusi, tetapi pada saat itu saya belum mengenal istilah
restitusi itu sendiri. Dan tahapan yang saya terapkan adalah tahap menanyakan keyakinan dengan cara memanggil murid tersebut dan berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dan selanjutnya, konsep yang perlu kita sampaikan dalam modul 1.4 ini yang saya itu merupakan hal penting kita melakukan kolaborasi atau komunikasi dengan orang tua. Mengajak orang tua membuat satu kerjasama yang utuh karena orang tua itu memiliki peran penting dalam penerapan budaya positif pada murid baik di sekolah atau lingkungan masyarakat. Dan kita sebagai guru jadilah teladan dan panutan bagi murid kita dalam menerapkan budaya positif. Bersama kita bisa. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Oke, inilah ada beberapa dokumentasi budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Yang termasuk di dalamnya itu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, ada dimensi gotong royong atau beriman dan bertakwa, serta dimensi lainnya. Selain itu, kita juga perlu menerapkan tahapan segitiga restitusi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.